Mulai hari ini, angkutan perbatasan terintegrasi busway atau APTB hanya melayani penumpang hingga perbatasan koridor bus Transjakarta dan daerah penyangga saja. Untuk mengetahui dampaknya, kita bergabung dengan reporter Pramadika Samudra dan juru kamera Tommy Pribadi langsung dari halte bus Transjakarta Cawang Uki. Pramadika, bagaimana dampak pembatasan jarak operasional APTB terhadap penumpang? Pramadika. Ya, Rudi Andanu, secara langsung dapat kita saksikan bersama bahwa memang di beberapa halte dari pantauan kami sejak pagi tadi telah terjadi antrian yang cukup padat, di mana dari pantauan kami ada di halte busway di BNN dan juga halte busway di Cawang Uki terdapat antrian yang cukup padat. Ini memang merupakan dampak secara langsung akibat tidak diperbolehkannya bus angkutan perbatasan terintegrasi Transjakarta melaju ke tengah kota. Memang dari pantauan kami sejak pukul pagi tadi beberapa bus APTB terlihat memutar di bawah Cawang Uki. Ini seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa memang per hari ini, Rudi, bus APTB dari luar daerah DKI Jakarta tidak diperkenankan untuk masuk dan menggunakan jalur busway di daerah kota Jakarta. Untuk itu, bus APTB dari arah Bogor yang harusnya dapat menuju Senen dan juga menuju ke Grogol terpaksa harus menurunkan penumpang di halte Cawang Uki dan memutar kembali di bawah flyover Cawang Uki. Begitupun bus yang berasal dari Bekasi hanya mampu menuju hingga ke jalur yang berada di bawah Cawang atau belum menuju halte BNN. Namun dari pantauan kami, Rudi, memang terlihat masih ada beberapa bus APTB yang menggunakan jalur busway dan menuju ke kota DKI Jakarta atau wilayah DKI Jakarta. Kami belum mendapatkan informasi resmi apakah nantinya bus tersebut akan dikenakan sanksi atau teguran dari Pemprov DKI Jakarta. Rudi. Ya, apakah sudah ada tanggapan dari penumpang soal pembatasan APTB ini, Prama? Ya, memang beberapa penumpang pengguna bus APTB sangat menyayangkan dengan adanya opsi ini, yaitu penghentian terintegrasinya bus APTB di Transjakarta. Namun mereka berharap memang bus APTB tetap dapat masuk di wilayah DKI Jakarta, namun dan tanpa diberikan pemungutan kembali. Memang ini merupakan dua opsi yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta, di mana yang pertama, opsi pertama adalah bahwa bus APTB berjalan seperti biasa, namun mereka tidak memberikan pungutan terhadap para pengguna bus APTB yang menggunakan halte busway. Dan yang kedua, opsi kedua adalah mereka tidak diperbolehkan untuk memasuki wilayah DKI Jakarta dan hanya dapat memasuki hingga ke daerah perbatasan seperti di Cawang Uki ini juga dan juga di beberapa wilayah perbatasan lainnya. Dan hal ini memang dikarenakan dirasa oleh Pemprov DKI Jakarta bahwa pemungutan yang dilakukan oleh APTB terlalu besar. Karena itu ia berharap bahwa Pemprov DKI Jakarta berharap bahwa APTB ini dapat terintegrasi secara sepenuhnya dengan tidak memberikan pungutan. Dan selain itu juga memang nantinya pembayaran yang akan dilakukan oleh APTB ini akan dilakukan subsidi oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta, di mana akan dibayar rupiah per kilometer. Dari informasi yang kami dapatkan, rencananya memang akan dibayar 14.000 hingga 16.000 per kilometer. Namun pihak Organda sudah menolak hal ini dan berharap dapat per kilometer pembayaran ini dapat dinaikkan lagi hingga Rp18.000. Namun nampaknya belum terjadi kesepakatan begitu, Rudi, antara pihak Organda dengan Pemprov DKI Jakarta, dan karena itu pihak Organda mengambil opsi kedua, yaitu tidak memasuki wilayah DKI Jakarta dan hanya sampai ke perbatasan saja. Hal ini memang cukup merugikan. Dari informasi yang kami dapatkan, pihak Organda merugi satu busnya hingga Rp5 juta per harinya, dan namun dikatakan bahwa ini tidak seberapa parah jika nantinya rupiah per kilometer dikenakan kepada bus APTB. Untuk sementara demikian, Rudi. Baik, reporter Pramadika Samudra dan juru kamera Tommy Pribadi melaporkan langsung dari halte bus Transjakarta Cawang Uki.